ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qayyaqula sepertinya berkata ialah Syamad Tijani. Qayyaqula sepertinya berkata ialah Syamad Tijani. Ma balul insan yaf'alu kadza. Ma adapun apakah balul insan itu tingkahnya seorang manusia. Qayyaqula seperti berkata ialah Sidi Syamad Tijani radhiyallahu anhu. Ma balul insan yaf'alu kadza. Ma adapun apakah balul insan itu tingkahnya seorang manusia. Yaf'alu berbuat ialah insan kadza kepada begini. Ngapa berbuat begini? Tidak dijelaskan namanya, tidak. Bukan si fulan, si Zaid berbuat, enggak. Disamarkan. Ma balul insan. Ma adapun apakah balul insan itu tingkahnya seorang manusia. Yaf'alu berbuat ialah insan kadza kepada begini. Wa haqqu man pun haknya orang. Wa haqqu man pun haknya orang. Yaf'alu yang berbuat ialah manhu pada kadza. Ayyakuna itu hendak berada lahu bagi insan kadza ialah begini. Buruk ya nanti buruk, kalau jelek ya jelek. Wa haqqu man adapun haknya orang. Wa haqqu man adapun haknya orang yaf'alu yang berbuat ialah manhu pada kadza. Ayyakuna itu hendak berada lahu itu bagaimana? Kadza ialah begini. Sitron karena menutup-nutupi ala fa'ilihi atas pelakunya kadza. Sitron karena menutup-nutupi ala fa'ilihi yang pelaku orang yang menjalankan berbuat kadza. Kama seperti keterangan iktadot yang telah menuntut kepada ma. Kama seperti keterangan atau perbuatan iktadot yang telah menuntut kepada ma hikmatur rahmah ialah hikmahnya kasih sayang. Kama seperti perbuatan iktadot yang telah menuntut menaterapi kepada ma hikmatur rahmah ialah hikmah kasih sayang. Wajah dan telah datang bi dengan ma asy-syari'atu ila syariah was sunnatu dan sunnah Nabi. Wajah dan telah datang bi dengan muwamma ma iktadothu asy-syari'atu ila syariat Islam was sunnatu dan sunnah Nabi. Was sunnatu dan sunnah Nabi. Idil basiratu karena adapun basirah pandangan hati kal basir itu seperti pandangan mata. Idil basiratu karena adapun pandangan hati kal basir itu kayak pandangan mata. Wajib ghadduha ialah menutupi basirah. Wajib ghadduha yang menutupi basirah daripada kejelekan-kejelekan orang lain. Wajib ghadduha ialah menutupi basirah. Dalam Al-Quran qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul ucapkanlah Muhammad lil mu'minin pada orang beriman yaghuddu hendak menutup-nutupi ialah mukminin min absarihim dari pandangan-pandangan matanya mukminin. Orang mukminnya pandangannya ditutupi, jangan melihat wanita yang tidak mahram. Wanita tidak mahram pakai cadar. Saling menjaga. Kalau memang wanitanya pakai cadar, orang berimannya matanya melihat wanita pakai cadar masih nyetrum. Kan masih bentuk. Jadi dua-duanya matanya tidak melihatnya pada wanita tidak mahram, wanita tidak mahram pakai cadar, pakai purdah. Kalau sudah pakai purdah tapi masih lihat saja, ya masih nyetrum. Masih nyetrum. Qul ucapkanlah Muhammad lil mukminin pada orang-orang beriman yaghuddu hendak pada menutup-nutup ialah mukminin min absarihim dari beberapa pandangan matanya mukminin.
Wa illa, dan kalau tidak begitu, wa illa kalau tidak begitu, andaikan tidak begitu, bahwa maka adapun Syamad Tijani radhiyallahu anhu mir'atu jalisihi, itu seperti kaca pengilon, kaca orang yang duduk. Wa illa, dan kalau tidak begitu, tidak yatakallamu lahu ala ma fi batinihi masyghul buhu minal hawa. Kalau tidak begitu, fa huwa maghadun Syamad Tijani radhiyallahu anhu mir'atu jalisihi, itu seperti kaca orang yang duduk bersamanya. Orang yang bersamanya itu jelek, ya kaca kelihatan jeleknya. Kalau yang duduk bersama-sama itu baik, ya ini baik. Kayak kaca. Kayak kaca. Kamu cermin dengan kaca. Ya kalau kamunya baik, ya di cerminnya baik. Kalau kamunya buruk, di cerminnya buruk. Di mir'atu jalisihi. Wa mubsiratun, dan memperlihatkan, wa mubsiratun, dan seperti perkara yang memperlihatkan li husni amrihi, kepada bagusnya perkaranya jalisihi, wa khasisihi, dan hinanya jalisihi. Wa mubsiratun, dan memperlihatkan li husni amrihi, kepada bagusnya perkaranya jalisihi, wa khasisihi, dan hinanya jalisi. Orang yang baik dengan siapa kelihatan baiknya. Orang yang hina di depan siapa kelihatan hinanya. Enggak bisa ditutup-tutupi, enggak bisa. Enggak bisa ditutup. Si orang itu akan ngomong seadanya, enggak bisa nyumput-nyumputin, nyembunyiin, enggak bisa. Karena wibawanya dan dahsyatnya batinnya. Jadi orang ke situ itu, orang jelek menutup kejelekannya nggak bisa. Terus dia pasti cerita kejelekannya, diarahkan. Ya tobat dong, kamu tobat, diarahkan, ya tobat kepada Allah. Orang baik nggak bisa menyembunyikan, tetap baik. Kata Syamad Tijani, ya ini kebaikan kamu jaga. Bila perlu ditingkatkan kepada lebih baik lagi. Orang di situ tuh nggak bisa nyembunyiin, nggak bisa dapat Syamad Tijani mau bohong nggak bisa, ngomong seadanya semua. Karena apa? Karena setrumnya kuat sekali, basirahnya, setrumnya itu, magnetnya itu kuat sekali. Jadi akhirnya yang buruk pasti ngaku buruk, dinasihati suruh tobatlah dia jadi baik. Yang baik ngaku kebaikannya, cerita kebaikan ini, itu baik. Kamu jaga kebaikan ini, jangan kau tinggalkan. Bila perlu, ningkat yang lebih baik lagi. Tambah baik jadi. Kalau dipikir, selalu mentarbiyah kepada manusia beliau. Jadi bukan orang datang di situ mau gurau, mau canda, mau iseng, nggak ada. Nggak ada iseng-iseng, nggak ada. La yakhfaka, dan tidak bisa samar. La yakhfaka, dan tidak bisa samar ala basiratihi, atas basirahnya, pandangan hatinya Sidi Syamad Tijani, dalika ialah husni amrihi wa khasisihi. Tidak bisa samar, tidak bisa.
La yakhfa, keadaan tidak bisa samar, ala basiratihi, atas basirahnya Sidi Syamad Tijani radhiyallahu anhu, dzalika ialah husni amrihi wa khasisihi. Gak bisa disembunyiin, gak bisa. Karena apa? Karena dengan orang datang itu selalu akrab. Padahal, jadi kalau sudah akrab kan nggak bisa bohong, nggak bisa. Orang datang itu kan sama itu langsung lengket aja, akrab. Jadi mau menyembunyikan nggak bisa, mesti per seadanya. Baik dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Artinya orang datang ke situ tuh nggak bisa munafik, nggak bisa, mesti belak-belakan apa adanya. Dan nanti kalau buruk dinasihati, suruh tobat, ya tobatlah kamu, tinggalkan keburukan kamu, ganti yang baik-baik, kan? Jadi baiklah dia. Nah yang baik cerita kebaikannya, ini sudah baik, kamu jaga kebaikan ini, ya, jangan dirubah, ini sudah baik. Kalau mau dirubah yang lebih baik lagi ini, meningkatlah kebaikannya. Tidak yakhfa ala basirati dzalik, tidak sah. Gak bisa pelintat-pelintet, gak bisa sembunyi-sembunyi, gak bisa munafik tutup-tutup, gak bisa, blak langsung. Karena tajamnya basirahnya, ketinggian kewaliannya, kemuliaan nasabnya, ketakwaannya yang sangat dalam, ihsannya yang sangat luar biasa. Di situ itu jadi bengkel jadinya. Semua orang ke situ jadi baik semua. Jadi ngasuh kepada umat qaulan wa fi'lan wa isyaratan wa basiratan. Ngasuh kepada umat jadi. Wala yasyuddu, dan tidak bisa lepas anha dari basiratihi syai'un, la suatu mimma dari perkara-perkara hunalika yang ada di dalam husni amrihi wa khasisihi. Jadi kebaikannya orang yang datang, keburukannya orang yang datang tidak lepas, terkontrol detail, nah, tersoroti dengan sinarnya, semua kelihatan semua, nggak bisa lepas. Walai sutu, dan tidak bisa lepas, tidak bisa menjauh, tidak bisa lolos anha dari wasiratihi yang mulia, syai'un ialah sesuatu, mimma dari perkara-perkara hunalika yang ada di dalam husni amrihi wa khasisihi. Enggak bisa lolos daripada basirahnya Syamad Tijani, enggak bisa. Di ke situ pasti akhirnya ngomong seadanya, belak-belakan. Karena nurnya hatinya beliau itu sangat besar. Jadi orang di situ itu nggak bisa munafik. Jadi ngomong apa adanya ini. Nggak bisa disembunyi-sembunyiin, nggak bisa. Hatta idza jalasna, sehingga hatta inna, sehingga kami Syekh Ali Harazim dan seluruh orang-orang yang ada di situ. Hatta inna, sehingga kami ini idza jalasna, itu apabila kami duduk bersama kepada Syamad Tijani, kulluna, adapun seluruh kami, ya khauf, itu takut, ialah kulluna ala nafsihi, atas dirinya, kulluna al fadhihata, kepada terdedahnya kejelekan. Situ itu, waduh, nanti kejelekan kami akan muncul dengan sendirinya, takut. Akhirnya pada taubat. Kalau sama Tijani itu punya pribadi rahasia yang buruk-buruk itu mesti terbuka nanti di sana. Terbuka nanti. Takut. Jadi akhirnya mau ke situ, tobat duluan. Ke situ belum sholat nggak berani. Sholat dulu. Wiridnya belum selesai nggak berani. Nanti
Bagaimana? Gitu. Gak bisa. Jadi seolah-olah di depan beliau itu gak bisa maksiat, gak bisa buruk, gak bisa. Nanti ngomong, nanti keburukan itu nampak, itu muncul tanpa disadari. Karena basirah dan sinarnya sama Tijani yang begitu jelas, begitu menyinari, hingga nggak bisa orang pelintat-pelintut nggak bisa di situ, nggak bisa, nggak mampu. Hatta inna, sehingga sesungguhnya kami ini para santri-santrinya Sidina Maulana Syekh Ahmad Tijani, idza jalasna, itu kami duduk bersama kepada Syekh Ahmad Tijani, kulluna, adapun seluruhnya kami, ya khauf itu pada takutnya kuluna, ala nafsi atas dirinya kuluna, al fadihata, kepada terbukanya kejelekan, keweleh-weleh. Al fadih itu terdedahnya keburukan sehingga malu di depan orang banyak. Fadihah, keweleh-weleh, terbongkarnya keburukan, akhirnya malu dilihat oleh orang banyak, takut. Wa yatlubu, dan mencari, ialah kuluna minallah, dari Allah, as-salamata, kepada selamat, wal afiyah, dan afiyah. Ya Allah, ini kami mau ketemu si Syekh Ahmad Tijani, selamatkanlah kami. Pada begitu aja. Mesti akan apa yang keburukan kami itu, kita akan ngaku di situ. Akan memperlihatkan dirinya masing-masing, akhirnya orang lain pada tahu dong. Fadihah, keweleh-weleh. Takut. Wa yatlubu, dan mencari, ialah kulluna minallahi, dari Allah, as-salamata, pada selamat, wal afiyata, dan selamat daripada fadihah tadi. Artinya basirahnya beliau yang sangat seperti matahari yang menyinari. Nggak bisa disembunyikan kesalahan orang-orang itu, nggak bisa disembunyikan, nggak bisa. Mesti nanti Fatihah boleh. Sebelum itu, maka mau ke situ mereka sudah menata diri akhirnya. Menata diri. Lima, karena ada perkara takarrur yang sudah berulang-ulang terjadi. Lima, karena ada perkara takarrur yang telah terulang-ulang terjadi alaina atas kami, min amrihi, dari perkaranya Syekh Ahmad Tijani, min aswa'i ahwalina, dari beberapa paling buruknya ahwal-ahwal kita, al-qabihati, yang jelek. Dia berulang-ulang keburukan itu yang jelek ke depan Syekh Ahmad Tijani, pasti kebongkar dengan sendirinya. Mengaku orangnya itu akhirnya gak kuat, kebongkar pasti nggak bisa disembunyiin, nggak bisa bongkar. Jadi malu kan, nggak bisa mengelakkan, mesti ngomong belak-belakan. Nah, kalau keburukan kan nanti kan jadi orang banyak kan malu, namanya fadhihah, boleh. Lima, karena sudah ada perkara takarrur yang telah terjadi berulang-ulang, ialah alain atas kami, min amrihi, dari perkaranya Syekh Ahmad Tijani, min aswai ahwalina, dari paling buruk-buruknya kelakuan kita, al-qabihati, yang buruk, pasti di depan Syekh Ahmad Tijani akan kebongkar semuanya, akan muncul dengan sendirinya. Jadi pada takut jadinya ini. Angin tajamnya basirahnya beliau radhiyallahu taala. Wa idza jadana, bila telah datang ahadullah, seorang yastashiru, yang mengajak musyawarah, ahadul pada Syekh Ahmad Tijani. Wa idza jadana, bila telah datang ahadullah, seorang yastashiru, yang meminta musyawarah, ahadun
kepada Syekh Ahmad Tijani fi amrin di dalam perkara diniyin yang bangsa agama, atau dunyawiyin atau bangsa dunia, ka amril ma'as seperti perkara ekonomi, masalan umpamanya. Jadi orang dari Syekh Ahmad Tijani musyawarah itu sebanyak-banyak orang, urusan apa saja, masalah dunia, masalah agama, semua. Di pendapatnya ini kenyataan semua-semua, aturannya itu pas. Kamril ma'ash seperti masalahnya perkaranya ekonomi, masalah umpamanya. Bayana, jawabnya bayana maka menjelaskan oleh Syekh Ahmad Tijani lahu kepada ahadun marabihahu, kepada beberapa keuntungannya ahadun. Kalau kamu ingin untung, ini caranya begini. Kalau tidak begini, kamu pasti rugi. Seolah-olah omongannya itu melihat ke Lauhil Mahfudz. Di situ apa penjelasan Allah dalam Lauhil Mahfudz? Bayana, jawabnya idza ahadun. Bayana maka menerangkan ialah Siti Syekh Ahmad Tijani lau pada ahadun marabihahu, kepada beberapa keuntungannya ahadun. Wa arsyada dan menunjukkan ialah Syekh Ahmad Tijani kepada ahadun masalihahu, kepada beberapa maslahatnya ahadun. Kalau kamu ingin maslahat, nih begini. Warsada dan menunjukkan ialah Sidi Syekh Ahmad Tijani pada ahadun masalihahu, pada beberapa maslahatnya ahadun. Wanadaba dan menyeru menganjurkan dengan sangat ialah Syekh Ahmad Tijani pada ahadun lima, kepada perkara fihi yang itu di dalam najahu halihi, adapun suksesnya tingkahnya ahadun, wa falahu ma'alihi, dan suksesnya akhirnya ahadun. Kalau ditanya masalah yang rumit, yang panjang, itu diterangkan dari awalnya begini, nanti tengahnya begini, nanti akhirnya begini, nanti akibatnya begini. Wallah, detail. Wanadaba dan menyeru, artinya menganjurkan dengan sangat. Ialah Syekh Ahmad Tijani pada ahadun, menyeru menganjurkan dengan sangat bima, kepada perkara-perkara fihi yang itu di dalam mana najahu halihi, adapun suksesnya tingkahnya ahadun, wa falahu ma'alihi, dan suksesnya akhir perkaranya ahadun. Wa falahu ma'alihi, dan suksesnya akhir perkaranya ahadun. Jadi fayanjahu maka sukses, matlubuhu ialah yang dicari ahadun, dengan mengikuti petunjuk dari Siti Syekh Ahmad Tijani. Jadi fayanjahu maka sukses, matlubuhu ialah yang dicari ahadun, wa yasulu dan hasil, marhubuhu yang dicintainya ahadun. Wa yasulu dan hasil marhubuhu ialah yang dicarinya ahadun. Wa yubayyinu dan menerangkan ialah Syekh Ahmad Tijani lahu pada ahadun husnal akibati, kepada bagusnya akibat, pungkasannya perkara, akibatnya, akhir kehidupan, akhir perkaranya ini begini. Diterangkan dengan detail. Bahkan kalau perkaranya ini sangat penting dan sukses itu sepertinya memaksa, artinya menyeru. Kalau kamu ingin sukses ini harus begini. Tidak sekedar nyinggung, enggak, nadabahu, artinya memberikan seruan. Kalau kamu ingin sukses di akhir kamu harus ini.
Wa ma dan menerangkan pada perkara-perkara kana yang berada, rajihi ialah yang mengharap ma, wa muraqibahu dan yang mengintai-ngintai ma. Wa ma dan menjelaskan kepada perkara-perkara kana yang berada, rajihi ialah orang-orang yang mengharap ma, wa muraqibahu dan wa muraqibuhu dan yang mengintai ma. Orang yang sangat harap pada satu idaman yang memantau, diterangkan kalau kamu sangat mengharap ini perkara yang sangat besar, ya caranya begini. Seorang yang punya cita-cita besar, dia mengharap terjadi kepada kehidupannya, diterangkan ini begini. Akhirnya fataqau, maka terjadi basiratuhu, ialah basirahnya sama tidak radhiyallahu alal umur, atas perkara kulliha, seluruhnya umur, seluruh umurnya, perkara-perkara orang yang datang, berapa ribu saja manusia yang datang, basirahnya mengontrol dan menunjukkan dengan tepat apa yang beliau katakan. Kalau meleset dari apa kata beliau, meleset juga, enggak terjadi kesuksesan nanti dalam masalah dunia atau masalah agama. Bukan masalah agama saja, masalah dunia, masalah rahasia semua. Di Rasulullah, para sahabat-sahabat dari kampung, dari gunung, dari kota, dari pejabat, dari ngadu pada Rasulullah, semua diterangkan dengan jelas dan gamblang. Yang mengikuti sukses dunia akhirat, yang tidak. Di fataqu, maka terjadi basuratuhu, ialah basurahnya Sidi Syamad Tijani radhiyallahu anhu alal umur, atas seluruh perkara-perkara kulliha, seluruhnya umur. Kamahia, sepertinya olehnya umur. Kamahia, seperti keadaannya umur kuliah. Semua akan terjadi kenyataan apa yang dibicarakan, yang diomongkan oleh Syamad ini, semua kenyataan. Alal umuri kuliah, baik diniin atau dunyawiin, seluruh apa yang umat datang mengadu diterangkan. Radhiyallahu ta'ala ja'ala min muridihi wa atba'ihi wa hasyarna fi sumratihi wallahu a'lam.